Halo teman-teman, saya Franky Kunchoro dan di podcast Mulai Dari Nol kita bakal bahas satu topik yang seru yaitu lagu Nyalakan Apimu. Kenapa sih mesti ada kata-kata dan berbagai hal yang tentunya seputar tentang songwriting. Jadi gak sabar untuk Anda semua bisa menyaksikan dan nanti ketika Anda menyaksikan ini langsung menuju ke YouTube channel dari ERC Sawangan. Dan setelah nonton pastikan Anda bisa share ke semakin banyak orang sehingga banyak orang akan diberkati dengan konten ini. Tuhan berkati. Terus beberapa minggu yang lalu Kiki ada di sini dan terjadi sesuatu. Iya, menarik banget sih. Kita buka aja kali ya untuk kita. Atau nanti bisa ditayangkan di bisa pasti. Pasti ditayangkan. Pasti ditayangkan coba ya. Iya. Oh, sorry. Itu kayak lagunya Mbak Surip tuh, tak gendong kemana-mana sampai di ibadah maksudnya. Iya. Tak gendong sampai di ibadah. Iya, teman-teman podcast Mulai Dari Nol, pada Mei yang lalu di tempat ini ada collab prayer night dan waktu itu WL-nya adalah Kak Kiki sendiri dan ada video highlights yang kita upload di Instagram yang jadi viral gitu lah ya. Memicu keingintahuan orang. Iya, nah. Sedang apa ada di sana. Kok gereja seperti itu. Yang mana sebagian orang lupa karena gereja tutup 4 tahun. Setelah 4 tahun kemudian kok ada lagi model kayak begini. Iya. Dan mungkin ini akhirnya kok gereja kayak gitu ya. Kenapa kayak dunia gitu ya. Mungkin aku akan bacain salah satu komennya. Komennya bilang gini. Ekspresikan memuji Tuhan memang luar biasa bagaimanapun kita bergerak. Tapi gak sepantasnya sampai naik ke atas pundak seperti konser sekuler saja jadinya gak etis. Rasanya mau menyembah Tuhan seperti itu. Like show off jadinya. Hati-hati jangan sampai hanya euforia saja. Harus ada follow up setelah event. Ini bagus ya. Tapi tapi ini yang endingnya adalah positif gitu ya. Tapi ada juga nih yang nggak positif gitu. Kok sampai digendong gitu jadi aneh memuji Tuhan, gak harus begitu juga. Belajar jaga kekudusan Tuhan saat ibadah gitu ya. Nah, pengen tanya sih dengan penyanyinya langsung gitu ya. Penulis dan penyanyinya langsung. Iya betul. Apa nih pendapat dari kakak gitu tentang ekspresi anak muda yang seperti ini, salah atau betul atau bagaimana pandangan kakak gitu? Kalau aku ngelihat anak-anak muda ini kan apalagi setelah pandemik ya. Iya. Mereka tuh sangat sangat happy banget kalau ada event yang berbau live. Mereka pengen meluapkan ekspresi mereka dan itu masih sah sih. Menurut saya sendiri, karena kalau kita baca di Alkitab, Daud itu ekspresinya jauh lebih gila. Ampun, sampai istrinya kan, sampai melihatnya, wow, itu kayak Daud kayak mempermalukan diri. Dia lepas jubah kerajaannya, dia nari kayak orang gila kan kayak gitu. Ini mah belum ada apa-apanya. Ini baru cuma acara gendong-menggendong gitu dengan ekspresi yang dengan seperti itu. Tapi memang tadi masukannya bagus banget. Yang jauh lebih dipentingkan selain ekspresi yang jujur, ekspresi yang lepas, yang lebih dipentingkan adalah perubahan hidupnya. Betul. Karena ujung dari penyembahan itu adalah keserupaan dengan yang disembah. Jadi anak-anak muda, kalian boleh berekspresi dengan bebas, tapi pastikan ekspresimu itu membawa kamu tambah cinta Tuhan. Ekspresimu kamu tambah cinta sekelilingmu, cinta jiwa-jiwa. Kamu tambah mirip dengan Yesus yang disembah. Itu jauh lebih penting. Dan gak cuma menyanyikan penyembahan, tapi hidupilah penyembahan. Jangan cuma nyalakan apimu waktu lagi rame-rame, tapi kalau lagi sendirian apinya gak menyala. Itu yang harus kita highlight juga. Jadi ekspresi boleh bebas, tapi pastikan kita menghidupi yang kita nyanyikan. Nah mungkin juga akan lebih menarik kalau misalnya Kak Kiki bisa cerita ini. Bagaimana sih proses dari pembuatan lagu Nyalakan Apimu gitu. Jadi kan pasti itu kan ada lirik kan. Lirik tuh pasti sorry ini mengingat apa yang terjadi 9 tahun lalu. Tapi sekiranya ada yang masih diingat gitu.
dari apa yang gereja di mana saya digembalakan itu adalah gereja yang sangat bergerak memanifestasikan pribadi Roh Kudus dengan begitu kuat dan nggak bisa dipisahkan dengan bicara Roh Kudus, kuasanya, karunianya, karakternya. Jadi waktu aku memang di 2015 tuh gereja kita udah planning mau bikin sebuah album baru dan aku mulai ngelihat 2 album yang sebelumnya. Ini kok nggak ada message yang bicara tentang api Roh Kudus yang menyala di tengah-tengah. Jadi memang itu lagi-lagi banyak dibicarakan di dalam khotbah-khotbah yang ada. Kenapa kita nggak bikin lagu yang bicara tentang manifestasi Roh Kudus? Sebelumnya kan udah ada lagu yang paling viral bicara tentang api. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tiap lagu itu dinyanyikan pecah udah. Nah, aku ngeliat kita rasanya butuh lagu-lagu yang lain dengan tentunya dengan sentuhan lebih modern, ya kan. Musiknya juga lebih ngerok, ada unsur elektroniknya di sana. Dan akhirnya ya jadilah lagu Nyalakan Apimu itu. Aku sampai lupa lirik. Lirik pertamanya sebenarnya kan udah jelas banget. Itu ngomong tentang jiwa bebas terlepas. Jiwa bebas terlepas. Kuasa maut telah habis itu kayak seseorang yang benar-benar mengekspresikan mengalami pembebasan dari Tuhan. Nama Yesus, karena nama Yesus yang berkuasa untuk menyelamatkannya, ya kan? Itu sebenarnya lagu itu sebenarnya ada kronologinya. Kalau kita lihat dari awal, kalau lihat liriknya kan. Nah setelah dia dibebaskan, habis itu dia nggak mau berhenti di sana. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Dia nggak cuma mau diselamatkan, dia tapi mau mengerjakan keselamatan. Kita ngomongin gitu kan. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Nah, dia sadar. Ya, waktu itu aku sadar bahwa tanpa kuasa Roh Kudus nggak bakal bisa kita berlari sampai akhir. Makanya akhirnya di bagian pre-chorusnya berkata, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Dan ketika Roh Kudus memenuhi kita, pasti ada perubahan, pasti ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, pasti ada pembedaan yang Tuhan kerjakan. Nah akhirnya di bagian chorusnya itu kayak luapan Roh Kudus, ayo kita mau bergerak bersama-sama dengan Engkau. Gitu. Jadi lagu itu ada kronologi ceritanya. Kita kalau nyanyi mungkin gak ngeh ya. Iya keren ya. Ketika diceritakan ternyata itulah seni menulis lagu. Iya benar. Sebuah cerita. Narasi itu, naratif. Terus mengenai chordnya gitu, apa istilahnya kan? Chordnya, nadanya gitu, sebisa sampai ke titik meluap, membangun emosi orang gitu. Itu dipelajari atau gimana Ki? Atau itu ngalir aja? Nulis lagu itu hentakan-hentakannya itu kan juga tentunya kita semua nggak bisa dipisahkan dari referensi yang pernah kita dengar. Tapi ini nggak pernah dibuka di mana-mana, by the way. Aku dapat chorusnya Nyalakan Apimu di kamar mandi. Jadi waktu itu verse-nya udah jadi, pre-chorusnya udah ada, tapi chorusnya nggak jadi-jadi. Terus tiba-tiba lagi mandi gitu. Sambil dengerin pre-chorus yang udah direkam gitu. Tiba-tiba nyanyi, mengalir kuasamu. Kok enak nih, di kamar mandi itu. Lagi shower. Aku bisa gitu, seringkali jadi mengalir. Iya benar juga. Ternyata dapetnya di kamar mandi. Pas lah bener. Iya benar. Inspirasinya banyak kamar mandi abang. Kamar mandi itu penuh inspirasi. Iya benar. Holy place. Holy place. Terus tadi Ki juga nyebutin soal apa teknologi apa EDM ya electronic music itu aplikasi ke musik gereja seperti apa? Kalau menurut saya bebas karena itu bagian daripada modernisme perubahan yang one day ya mungkin akan seperti itu semua ya nggak tahu. Ya sebenarnya kalau ngomong warna musik itu sebenarnya kan bisa dikatakan sebenarnya datang dan pergi juga sih. Ada tren-trennya. Sekarang ini sebenarnya musik sekarang udah sangat fusion banget ya. Gabungan dari berbagai macam genre yang udah jadi mix jadi satu. Sebenarnya kalau kita ngomong sekarang yang ada di luar sana kita ngomong battle music.
Birthday music sebenarnya ya unsur elektroniknya ada gitu loh, tapi memang soundnya aja mungkin yang berbeda aja eksekusinya. Dia menggabungkan antara suasana akustik, ada klasiknya dengan string sectionnya, tapi juga ada unsur elektroniknya yang itu programming semua. Ada di belakangnya mungkin ya itu perkembangan zaman lah. Sebenarnya sebelum perkembangan teknologi itu sebelum jadi sebuah software itu sudah ada alat analognya. Jadi ada istilahnya itu kalau nggak salah istilahnya ada sequencer. Nah itu kalau kita browsing ya, itu alat itu tuh jadi dia sebenarnya gabungin beberapa suara di distorsi lah, diapain, dimainin dan segala macam. Itu semua sebenarnya startingnya dari analog semua. Ya akhirnya jadilah musik dance, pop, era-era mungkin 80s atau 70s. Itu udah ada semuanya. Sekarang tinggal perkembangannya aja. Dengan teknologi memungkinkan kita untuk bikinnya lebih lebih mudah. Makanya sekarang kalau ngomong nyalakan apimu sih mungkin penggunaan nuansa elektroniknya belum sampai gimana itu masih ngeband banget sih. Elektroniknya supporting aja. Tapi kalau musik-musik sekarang yang lebih gila sekarang udah musik DJ banget ya, benar-benar nggak ada band live-nya sama sekali. Jadi semuanya benar-benar programming semua dan sah-sah aja sih. Itu asik-asik aja selama yang penting gini, menggunakannya tepat sasaran. Jadi kalau aku ngomong musik itu yang kita butuhkan sekarang sebenarnya bukan skill yang hebat tapi skill yang tepat. Tepat sasaran gitu loh. Ya kalau memang untuk kebutuhan terutama buat anak-anak muda yang udah peka dengan sound-sound seperti itu ya kena banget. Yang penting tepat sasaran. Gitu. Tapi kalau dipakai misalnya untuk beberapa ibadah tertentu dengan usia tertentu mungkin ini nggak relevan. Ya jangan dipakai karena tujuan pelayanan itu menjadi solusi. Melayani itu membantu bukan menyusahkan. Nah kita mesti ngerti jangan sampai musik yang kita mainkan malah membuat orang ini apaan sih? Kita mesti ngerti dulu siapa yang kita layani. Jadi kalau mungkin buat anak-anak muda pun juga anak-anak muda yang mana? Kita nggak bisa ngomong anak-anak muda yang di mana. Karena mungkin buat orang-orang di belahan bumi yang lain mereka mungkin nggak terlalu suka EDM, mereka anak-anak muda lebih suka yang berbau chill, mungkin berbau lebih gospel, berbau apa lagi, mungkin mereka lebih suka yang berbau lebih akapela. Ini kan kita mesti ngerti, itu. Yang penting adalah sah saja, gitu. Aku bermazmur tuh, pagi-pagi tuh, bermazmur aja. Ngalir aja. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Itu Ibrani 4:16 tuh. Nyanyi aja. Tidak ada masa depan di sini. Ngerasa udah gak ada kan? Dia ngerti banget perjuangan kita ini gak mudah. Kok kita stuck kayak gini-gini aja ya. Sampai akhirnya istriku ngomong kayak gini. Kamu nulis lagu judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. Kemenangannya belum terjadi kok udah mau menyerah sih. Wah itu kamu nih cuma jago nyanyi, cuma jago nulis. Tapi gak menghidupi yang kamu tulis. Itu kayak tamparan keras banget.